Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, hari ini ketemu lagi dalam seri penelitian kualitatif pajak, membaca buku reformasi pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang reformasi perpajakan. Check it out! Kiprah para frontrunner. Komitmen menuju era perpajakan yang lebih baik terus bergulir kencang di DJP. Pada tahun 2010, DJP yang saat itu dijabat oleh Muhammad Ciptarjo mengumumkan pemberian hukuman kepada 502 pegawai pajak. Dampak pemberian hukuman itu diklaim menghemat 4,45 miliar dana remunerasi yang tidak dibayarkan kepada pegawai yang terkena sanksi. Pemberian hukuman banyak mendapatkan apresiasi dari publik. Namun tak mungkin DJP terus-menerus mencari kesalahan pegawainya dan kemudian memberikan hukuman. Agar pelanggaran tidak terjadi lagi, DJP juga berbenah meningkatkan kualitas SDM-nya. Mereka yang paling menentukan sukses atau tidaknya reformasi, kata Lucky Alfirman, mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi pada DJP. Bagi Lucky, reformasi pajak baru bisa berjalan jika sumber daya manusia yang mau berubah bersedia mengambil peran menghadapi perubahan tersebut. Dari analisa Lucky, awal-awal reformasi pajak jilid kedua dilakukan, tak banyak SDM di DJP yang mendukung perubahan. Benson Ong, Senior Advisor Australian Taxation Office atau ATO, mengatakan melakukan reformasi perpajakan khususnya di organisasi sulit dilakukan. Karena pola atau budaya kerja dipertahankan terlalu lama. Mengubah budaya organisasi yang sudah ada sejak lama sangat sulit. Dan itu harus kita sadari. Itulah kesulitannya, kata Benson. Benson juga sepakat dengan Lucky bahwa untuk mengubah sebuah organisasi harus dimulai dari manusianya dulu. Dalam hitungan Lucky, hanya ada sekitar 20% SDM di DJP yang bersedia melakukan perubahan. Menurut Lucky, mereka bisa menjadi frontrunner, pelopor perubahan di DJP. Sebanyak 60% tergolong sebagai swing voter yang akan condong kemana arah angin berhembus, nah sisanya yang 20% berada di zona nyaman. Lucky menceritakan pengalamannya mereka yang ada di 20%, di bawah inilah yang enggan berubah. Kelompok inilah yang kerap membuat upaya DJP membuat dan melaksanakan perubahan semakin berat. Tapi kami punya 60% pegawai yang bisa kita yakinkan untuk menerima perubahan ini, kata Lucky. Tentu tak mudah meyakinkan agenda perubahan di DJP kepada 60% dari puluhan ribu pegawai pajak itu. Banyak agenda telah dilakukan di DJP untuk meyakinkan karyawannya untuk berubah. Mulai dari meningkatkan kompetensi, memberikan pendidikan khusus, mengirim mereka ke pelatihan luar negeri, hingga meningkatkan nilai-nilai spiritual pegawai. Dengan menghadirkan para tokoh agama. Meski tak mudah sebagai duta perubahan, para frontrunner ini tidak gampang menyerah. Tahapan demi tahapan mereka lewati untuk mengusung perubahan di organisasi DJP. Lucky menceritakan, mereka membuat job kompetensi yang berbasis TI dan membuat sistem grading pegawai. Dengan itulah, air panas sudah mendidih. Dengan data itulah, pembuat kebijakan mengetahui kualitas dan kompetensi pegawainya. Sebagai frontrunner, Lucky dan kawan-kawan tak jarang tersandung oleh kepentingan pejabat yang enggan menghadapi perubahan atau posisinya terganggu karena adanya job grading. Pada awalnya, Lucky menganggap hal itu lumrah karena organisasi DJP sudah terbentuk sejak lama. Namun kata Lucky, grading untuk pegawai kita butuhkan untuk bicara remunerasi.
Usai merampungkan job kompetensi pada pegawai, pada tahap selanjutnya Lucky menyiapkan penilaian individu atau Key Performance Indicator atau KPI. Indikator kinerja pegawai ini untuk memastikan setiap pegawai DJP dinilai secara objektif serta proses dan hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Pada tahap berikutnya baru kami bicara soal governance, bagaimana kita bisa meningkatkan integritas, memperbaiki kepercayaan para wajib pajak terhadap pegawai DJP, kata Lucky. Yon Arsal, mantan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP mengatakan, reformasi pajak jilid kedua yang terjadi pada rentang 2008-2016 lebih banyak dilakukan untuk memperbaiki dan melakukan reformasi di internal DJP. Reformasi kali ini lebih tepat disebut sebagai proses pematangan diri dan evaluasi atas kekurangan-kekurangan kami. Makanya, proses ini banyak menyentuh SDM, kata Yon. Proses ini, kata Yon, dilakukan di seluruh direktorat juga KPP di pusat sampai daerah. Reformasi harus sampai ke daerah. Dia bercerita masing-masing unit, direktorat dan KPP fokus melakukan reformasi. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, misalnya menyusun Compliance Risk Management. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan direktorat yang lain juga melakukan reformasi. Meskipun penolakan justru datang dari kalangan dalam DJP, para frontrunner tak pernah putus asa karena mereka yakin mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi di DJP dan Kemenkeu. Pelajarannya adalah bahwa komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan perubahan sangat penting, terutama perubahan yang sifatnya masif, kata Frans. Ujian atas pelaksanaan reformasi pajak jilid kedua disampaikan oleh Sung Mal Kang, atase pajak di Kedubes Korsel tahun 2011-2014, yang juga bekerja di Kantor Pajak Nasional Republik Korea atau NTS. Dalam wawancara tertulis yang dilakukan dengan Kang, arah reformasi yang dilakukan DJP sejalan dengan jalur yang dilakukan NTS di Korsel. Dulu berpusat pada manusia, kemudian berubah pada berpusat pada sistem. Kata Kang yang juga banyak terlibat dalam mengisi pelatihan reformasi pajak di Indonesia, khususnya dalam pajak internasional. Selain memberikan pelatihan, Kang juga kerap memberikan masukan dalam perjalanan reformasi pajak jilid kedua khususnya pada rentang 2011-2014. Saya pribadi berpendapat bahwa DJP telah menjaga konsistensi dalam melakukan reformasi pajak secara konsisten, katanya. Menurut Kang, ada 5 konsistensi dalam perubahan yang dilakukan DJP, yaitu SDM, organisasi, proses bisnis, sistem informasi dan database, serta regulasi. Proses reformasi tersebut mirip dengan inovasi yang dilakukan di NTS. Ujian terhadap perubahan yang dilakukan DJP juga diungkapkan Victor van Kummer, pakar perpajakan dari International Bureau of Fiscal Documentation atau IBFD. Dia mengatakan, DJP telah mengubah banyak hal dalam bidang TI, namun saya juga selalu terkesan dengan sistem hubungan masyarakat yang ada di DJP, kata Victor. Ia melihat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di DJP merupakan salah satu yang terbaik yang pernah ia temukan. Penggunaan teknologi informasi itu juga tidak hanya untuk mendidik WP, tapi merupakan sarana berkomunikasi dengan publik. Saya pikir, DJP bisa mengajari negara lain bagaimana mengelola komunikasi publik, mulai dari pemanfaatan media resmi sampai bagaimana memobilisasi media sosial. Mengukur kinerja. Perubahan dalam proses bisnis mengharuskan pegawai DJP mengikuti SOP dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. DJP juga menyusun indikator kinerja utama atau KPI yang berisi daftar yang memuat target yang harus dicapai organisasi. Indikator ini dijabarkan atau cascading hingga level terendah. Penjabaran indikator kinerja utama ini kemudian ditetapkan menjadi perjanjian kerja yang diteken seluruh pegawai DJP. Daftar IKU atau KPI ini menjadi tools tambahan bagi DJP dalam menilai kinerja pegawainya. DJP juga masih menggunakan formulir penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, atau PANRB. Formulir Kementerian PANRB disebut DP3, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Namun, formulir ini lebih bersifat kualitatif general dan disusun 1 kali dalam setahun. Atasan pegawai yang mengisinya. Sementara itu, dalam KPI, DJP telah ditetapkan standar keberhasilan. Persentase keberhasilan atau capaian yang menjadi satu bagian utuh dalam penilaian 1 tahun.
Dengan KPI itu, pegawai DJP menjadi lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Pegawai mulai aware terhadap pekerjaan mereka, diawasi dan dinilai. Ada patokan atau target yang ditetapkan selama 1 tahun sehingga mereka harus kejar itu, ujar Franz. Pemberlakuan KPI sebagai salah satu tolak ukur kinerja pegawai pada saat itu membuat sebagian pegawai syok atau kaget. Sebelum ada reformasi, mereka belum pernah mendapatkan penilaian pekerjaan berdasarkan parameter target dan waktu. Saat itu, kata Franz, di kalangan pegawai DJP sempat muncul faksi yang mendukung KPI, tapi ada juga faksi yang tidak terlalu patuh. Kelompok yang tidak patuh ini kerap berusaha mencoba berbagai ide-ide sebagai pembenaran atas hal yang mereka lakukan. Misalnya, setiap KPP mendapatkan target pengumpulan laporan SPT tahunan melalui e-filing. Para petugas pajak diharapkan memberikan edukasi dan membantu masyarakat menyampaikan laporan SPT lewat e-filing. Namun yang terjadi, justru para pegawai di KPP yang membantu WP mengisikan e-filingnya. Inilah salah satu bentuk moral hazard dalam upaya pemenuhan target, kata Franz. Walaupun targetnya tercapai, hasilnya bukan seperti itu yang diharapkan DJP dalam reformasi perpajakan. Selain itu, banyak pegawai pajak yang saat itu tidak mau melakukan pekerjaan yang tidak ada dalam job desk atau tidak muncul dalam IKU mereka. Budaya ini juga berkembang pada awal-awal pembuatan KPI dan menjadi catatan minus dalam reformasi pajak jilid kedua DJP. Pelaksanaan penilaian menggunakan KPI semakin kokoh ketika DJP mulai membuat sistem pengembangan karir pegawai. Para pegawai akhirnya memahami bahwa ketaatan pada KPI tidak hanya berpengaruh pada nilai tunjangan kinerja, tapi juga berhubungan dengan pengembangan karir mereka. Pencapaian KPI juga dikaitkan dengan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan seperti strata 2 atau bahkan strata 3. Pengawasan internal. Lucky Alfirman termasuk salah satu orang ikut sibuk mempersiapkan reformasi di bidang organisasi dan SDM. Saat itu Lucky menjadi kepala bagian organisasi dan tata laksana serta pernah juga menjabat sebagai kepala subdirektorat manajemen transformasi. Dua jabatan inilah yang membuat Lucky paham bagaimana riak dan gelombang perubahan yang berlangsung di DJP. Lucky juga sangat memahami penilaian publik terhadap DJP. Kesan miring terhadap pegawai pajak sungguhnya membuat Lucky maupun petinggi pajak lainnya gusar, namun dia tak ingin berhenti pada kegusaran semata. Lucky lalu membuat buku 1 pedoman pegawai DJP atau kode etik pegawai DJP. Pengawasannya dilakukan oleh Direktorat KIT SDA, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Pembentukan direktorat ini dilakukan karena DJP masih melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP, masih adanya peran pegawai pajak dalam proses pemungutan pajak beresiko menimbulkan pelanggaran atau fraud. Untuk mengantisipasi potensi moral hazard tersebut, DJP membangun sistem yang berfungsi sebagai kontrol, tak main-main. Dengan fungsi pengawasan internal ini, Direktorat KIT SDA diisi wajah-wajah baru. Mereka membuka layanan atau hotline yang menerima pengaduan dari siapapun, baik dari kalangan internal maupun eksternal. KIT SDA juga membuka pengaduan secara anonim dari whistleblower atau informasi kalangan dalam. Prosedur pengaduan anonim yang memungkinkan pelapor tidak diketahui identitasnya ini diberlakukan mulai 2011. Menurut Lucky Alfirman, meskipun ada pengawasan internal, sudah dilakukan Inspektorat Jenderal di tingkat kementerian. DJP tetap membutuhkan pengawasan internal sendiri. Alasannya sederhana, jumlah pegawai DJP mencapai puluhan ribu orang. Selain itu, proses kerja di DJP terbilang kompleks yang membuatnya butuh sistem pengawasan khusus. Keputusan menciptakan KIT SDA melalui proses yang panjang dan sudah dikonsultasikan dengan Kemenkeu dan Kementerian Pan-RB. Direktorat ini bekerja mengacu pada PP nomor 71 tahun 2000. Menkeu menindaklanjutinya dengan menerbitkan PMK nomor 103/09/2010 yang mengatur tindak lanjut pelaporan pelanggaran atau whistleblowing di Kementerian Keuangan. Peraturan Menkeu itu menjelaskan pentingnya partisipasi publik untuk mendukung perubahan di DJP. Publik yang mengetahui ada pelanggaran atau tindakan kejahatan di DJP bisa melaporkannya ke unit kepatuhan internal atau unit tertentu atau unit Inspektorat Jenderal. Mereka juga tak perlu khawatir karena nama dan identitasnya akan disimpan rapat-rapat. Tugas unit kepatuhan internal pajak ini adalah melakukan pemeriksaan dan memberi rekomendasi. Rekomendasi ini dapat berupa penjatuhan hukum disiplin
Pengembalian kerugian negara melimpahkan kepada kepolisian atau melimpahkan kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk pelanggaran pidana umum, proses selanjutnya disampaikan ke Kepolisian RI. Jika pelanggaran terkait dengan tindak pidana korupsi, prosesnya akan disampaikan ke KPK. Terobosan dalam mendirikan Direktorat KIT-SDA ini mendapat banyak apresiasi. Sebab bicara pajak tidak hanya bicara penerimaan, tapi juga sisi penggunaan, pengeluaran, serta pengawasannya. Dalam bekerja, Direktorat KIT-SDA berpedoman pada Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak yang tertuang dalam PMK nomor 1/PM-3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP. Dalam kode etik ini dijelaskan soal pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Demikian, saya ini membaca kualitatif pajak bersama dengan Bang Ben. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan